Baru saja 2 bulan masuk sekolah, Daniel dilaporkan oleh pihak sekolah, karena perilakunya yang nakal. Menurut pihak sekolah perilaku Daniel sangat aneh, ia terlihat seperti orang yang agresif dan tampak seperti orang yang kelaparan. Bahkan diketahui, ia rela mengaduk-aduk tong sampah, hanya untuk mencari makanan. Selain itu, Daniel juga sering sekali mencuri bekal makanan milik siswa dan gurunya. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu? Dan siapakah orang tua anak tersebut? So, tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Kisah ini berawal pada tahun 2005, sepasang kekasih yaitu Erik Pelka dan Magdalena Luzak yang berasal dari Polandia, pergi merantau ke Inggris. 2 tahun kemudian pada tanggal 15 Juli tahun 2007, putra pasangan Daniel Pelka lahir dengan selamat di Coventry. Namun memasuki tahun 2008, pernikahan antara Erik dan Magdalena tidak bertahan lama, ketika keduanya memutuskan untuk berpisah. 2 tahun setelah berpisah, Magdalena yang saat itu kesepian, akhirnya memulai hubungan dengan seorang pria bernama Mariusz Krejzolek, yang juga berasal dari Polandia. Pada awal tahun 2011, anaknya Daniel dirawat di rumah sakit karena lengannya patah, dan pada saat yang sama ada memar di lengan, bahu, dan perutnya. Menyadari bahwa cedera Daniel kemungkinan besar adalah akibat kekerasan, dan bukan jatuh saat bermain, seorang perawat wanita kemudian melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwenang. Namun yang terjadi kemudian, rincian laporan pemeriksaan yang telah dibuat oleh perawat tersebut dihentikan, karena orang tuanya mengklaim bahwa mereka dapat menjaga Daniel dengan baik. Pada bulan September tahun 2011, Daniel pun mulai masuk sekolah. Baru saja 2 bulan masuk sekolah, Daniel dilaporkan oleh pihak sekolah, karena perilakunya yang nakal. Menurut pihak sekolah perilaku Daniel sangat aneh, ia terlihat seperti orang yang agresif dan tampak seperti orang yang kelaparan. Bahkan diketahui, ia rela mengaduk-aduk tong sampah, hanya untuk mencari makanan. Selain itu, Daniel juga sering sekali mencuri bekal makanan milik siswa dan gurunya. Magdalena yang diberitahu pihak sekolah tentang kelakuan Daniel, ia mengatakan bahwa anaknya memiliki gejala eating disorder, yaitu gangguan makan atau perilaku terkait makan yang berlangsung terus-menerus, sehingga menyebabkan masalah kesehatan yang serius, baik fisik maupun psikososial. Bahkan eating disorders dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Ibunya Magdalena mengatakan bahwa Daniel tidak bisa makan di sekolah, karena ia takut muntah di rumah. Sebenarnya, Daniel tidak menderita gangguan makan seperti yang diklaim oleh Magdalena. Apa yang sebenarnya terjadi adalah, Daniel dibiarkan kelaparan di rumahnya, dan dikurung di sebuah ruangan. Dengan kata lain, Mariusz dan Magdalena tidak memberi Daniel makanan apapun kecuali garam. Tak hanya itu, Daniel yang sering dipukuli juga disuruh tidur di kasur berisi air seninya sendiri, dan lebih kejamnya lagi, bocah malang itu bahkan sering direndam air dingin hingga membuatnya pingsan. Hal itu dilakukan kedua orang tuanya sebagai hukuman bagi Daniel, karena selalu meminta makanan. Pada pagi hari tanggal 3 Maret tahun 2012, Magdalena menelepon saluran darurat 999 untuk mengatakan bahwa Daniel tidak sadarkan diri. Daniel yang kemudian dibawa ke rumah sakit oleh tim paramedis, akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada pukul 4 dini hari. Diketahui 2 hari sebelum kematiannya, Daniel berulang kali dipukuli oleh ayah angkatnya Mariusz, hanya karena pipis di celana. Setelah menemukan Daniel benar-benar tidak sadarkan diri, sang ibu diketahui pernah melakukan pencarian di Google dengan kata kunci, perawatan pasien dalam keadaan koma, dan keracunan garam. He stopped breathing. He got 4 years, yeah. And we wake up and he stopped breathing. Please send me. Okay, what's he doing now? Is he breathing? No, he's not breathing. Nothing. All right, are you right by him at the moment? Please. No, listen, are you right by him at the moment? Yes, please. Okay, so he's definitely not breathing. He stopped breathing. Please send Okay. me. Listen to me, okay? I need you to listen to me. I'm going to tell you what to do for him, okay? Yeah. Do you understand? Yeah. Okay, are you right by him now? Yes. Okay, just put your ear to his mouth and tell me, can you feel or hear any breathing? No, nothing. Okay. Don't move now. All right, okay. And you're right by him now? Yes.
Okay, you need to lay him on his back, okay, on a hard surface. Lay him on the floor, Just gonna box. Yeah. okay, and now I need you to kneel by his side, Yeah. okay, and using your one hand, you need to place your hand in the centre of his chest. Something coming from mouth, please. Okay, listen to me, okay? I'm going to tell you what to do to help him, okay? Yes. So I need you to listen to me and do exactly what I tell you to do, okay? Put your one hand in the centre of his chest. Yeah, weź Okay. jedną rękę na klatkę. Yes. Right, now I need you to keep your arms straight and press down on his chest at least 1/3 of its depth. Listen, very too much coming from mouth, something. What's coming from the mouth? Any flu. I don't know what... Alright, can you wipe his mouth for me? Otwórz buzię. Yeah. Okay, you've wiped his mouth, okay. Is he moving at all? No, nothing. Okay. Right, okay. So what you need to do, place yourself vertically above his chest, okay? And make sure that your hands are in the centre of his chest. Okay. Okay, keeping your arms straight, you need to press down on his chest at least 1/3 of its depth. Yeah, weź naciskaj. You need to push down, okay? Yes. Do you understand? Yeah, naciskaj. Okay. After each compression, you need to release the pressure, but keep your hands in position, okay? Yeah. Now I need you to do this at a rate of 1 and 2 and 3. That's 1 and 2 and 3, okay? Raz, dwa, trzy, yeah. Keep on doing that until help arrives, okay? Okay, please. Are you doing? No, listen. Are you doing that for me now? Yes. Okay, all right, keep going. Berdasarkan laporan otopsi, Daniel mengalami 22 luka parah di sekujur tubuhnya, dan penyebab kematiannya karena cedera otak. Hal yang paling memilukan, Daniel yang saat itu berusia 4 tahun, diketahui berat badannya hanya 10 kg saja. Salah satu poin yang paling diperdebatkan dalam kasus ini adalah, bagaimana pihak-pihak yang terlibat terutama manajemen sekolah, dapat mengabaikan pelecehan yang dialami Daniel, ketika semua efek cedera pada dirinya dapat dilihat dengan mata telanjang. Faktanya tidak ada satupun laporan yang dibuat sekolah Daniel kepada pihak berwajib. So itu dia guys kisah tragis Daniel Pelka, bocah yang tewas karena dilecehkan dan dibiarkan kelaparan. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih telah menonton video ini, jalin silaturahmi jika kalian suka dengan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video lainnya, salam BJ Story.